Bocoran eksklusif dari Belanda untuk Indonesia. Ketika Pascal Schreck permalukan satu skuad Cina, Tom Hai tak sabar kembali TC bersama skuad Garuda. Daftar pembagian pot drawing Piala Dunia U17 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Daftar pembagian pot drawing Piala Dunia U17 2025. Drawing Piala Dunia U17 2025 dipastikan menarik usai Federasi Sepak Bola Dunia telah membagi 48 negara ke dalam 4 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 12 negara. Sebagai informasi, pembagian pot drawing berdasarkan pencapaian masing-masing negara di 5 edisi terakhir Piala Dunia U17 sejak 2013 lalu. Selain tuan rumah Qatar, pot 1 berisikan Brazil, Prancis, Mali, Jerman, Meksiko, Argentina, Jepang, Inggris, Paraguay, Amerika Serikat, dan Senegal. Lanjut ke pot 2, ada Korea Selatan, Italia, Maroko, Uzbekistan, Belgia, Chile, Selandia Baru, Kroasia, Kolombia, Honduras, dan Venezuela. Sementara timnas Indonesia U17 berada di pot 3 bersama Costa Rica, Tajikistan, Panama, Korea Utara, Pantai Gading, Tunisia, Kaledonia Utara, Kanada, Afrika Selatan, Austria, dan Haiti. Terakhir di pot 4 ada Bolivia, Republik Ceko, Mesir, El Salvador, Fiji, Portugal, Irlandia, Arab Saudi, Swiss, Uni Emirat Arab, Uganda, dan Zambia. Timnas Indonesia U17 mengungguli negara top seperti Portugal dan Swiss karena sempat ambil bagian di Piala Dunia U17 2023. Saat itu, dari 3 pertandingan grup A Piala Dunia U17 2023, skuad Garuda Asia mendapatkan 2 angka. Sementara Portugal absen di 5 edisi terakhir Piala Dunia U17 yang mana terakhir kali mentas pada 2003. Artinya, timnas Indonesia U17 akan menghadapi penghuni pot 1, 2, dan 4 di fase grup Piala Dunia U17 2025. Skuad asuhan Nova Arianto berpotensi bertemu tim-tim besar seperti Brazil, Argentina, Jerman, Italia, hingga Portugal. Namun, Evandra dan kawan-kawan akan terhindar dari Korea Utara lantaran berada dalam satu pot yang sama. Tom Hai tak sabar kembali TC bersama skuad Garuda. Harus menjalani musim yang berat bersama Almere City membuat Tom Hai tampak lebih antusias mengarungi laga bersama skuad Garuda. Meski musim masih berjalan, gelandang berjuluk Profesor tersebut bahkan sudah berbicara rencana TC Timnas Indonesia jelang menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia hanya menyisakan 2 pertandingan penting di grup C. Mereka akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni sebelum melawat ke markas Jepang di Stadion Suita City Football di Saitama 5 hari kemudian. Agar bisa meraih hasil maksimal, Timnas Indonesia tentu membutuhkan persiapan yang matang. Berbicara soal persiapan, Hai mengungkapkan para pemain akan menjalani TC di Bali yang kemungkinan dilaksanakan pada pertengahan atau akhir Mei bertepatan dengan berakhirnya kompetisi klub. Gelandang Almere City FC itu menyebutkan kehadiran TC ini sangat penting untuk meningkatkan kekompakan dan persiapan tim. Ia berkaca pada pengalaman saat Timnas Indonesia menghadapi Australia pada Maret 2025 saat menghadapi Timnas Australia. Jadi, kami akan mengadakan pemusatan latihan di Bali. Senang rasanya bisa punya lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama lawan Cina, ungkap pemain berusia 30 tahun itu. Ucapan Hai ini sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beberapa waktu lalu. Ia mengatakan telah meminta Timnas Indonesia untuk menjalani TC terlebih dahulu sebelum melawan Cina dan Jepang. Bocoran eksklusif dari Belanda untuk Indonesia.
Kabar menarik datang dari media kenamaan Belanda yang membocorkan bahwa legenda Ajax Simon Tahamata mulai menunjukkan sinyal positif untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sebagai informasi, nama Simon Tahamata pada periode Februari 2025 santer dikabarkan bakal jadi dirtek timnas Indonesia. Selain sudah mengikuti akun Instagram timnas Indonesia, Ketum PSSI Erick Thohir dan Indra Safri, Simon juga kedapatan mengikuti sejumlah akun lain yang ada kedekatan dengan sepak bola Indonesia seperti Fardi Bahdim. Fardi juga dikenal sebagai sosok penting di balik proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Selain Fardi Bahdim, Simon Tahamata juga kedapatan akun Instagram @wondergoldid, akun Instagram yang mengulas sepak bola Indonesia dan timnas. Simon juga mengikuti akun @football.indonesia. Legenda Ajax berdarah Ambon itu juga sudah mengikuti pemain keturunan Indonesia, Tristan Goijer. Bahkan juga pernah memberikan dukungan kepada program naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan pada tahun 2010 silam. Pria berkepala pelontos itu setuju dengan langkah PSSI untuk melakukan naturalisasi, tapi harus dilakukan bijaksana agar meningkatkan prestasi sepak bola tanah air di kancah internasional. Teranyar, media Belanda voetbalpremier.nl menyebut bahwa Simon Tahamata saat ini sedang mempertimbangkan 3 tawaran yang masuk kepadanya, di mana pintu untuk menjadi dirtek PSSI masih terbuka, mengingat kursi jabatan tersebut masih kosong. Ketika Pascal Struijk permalukan satu skuad Cina. Sosok Pascal Struijk masih menjadi komoditas panas sebagai pemain keturunan yang semakin dekat untuk membela timnas Indonesia. Hal itu semakin nyata usai sang pemain mengungkapkan sebuah fakta penolakan timnas Belanda. Semua bermula saat Pascal Struijk mendapat telepon dari manajer tim Belanda saat itu, Fernando Arrabal, pada 2022 silam. Saat itu, Pascal mengaku ditelepon dan ditanyakan beberapa hal, tapi pada akhirnya tidak pernah benar-benar dipanggil pembela Belanda yang saat itu dilatih Louis van Gaal. Bagi Pascal, telepon itu hanya sekedar basa-basi. Selain tidak ada kelanjutan untuk proses selanjutnya, pemain andalan Leeds United itu tidak pernah benar-benar ditanyakan soal posisinya saat bermain. Sontak hal tersebut membuat sang pemain geram hingga menolak timnas Belanda dan mulai membuka pintu untuk timnas Indonesia. Menariknya, rumor naturalisasi terhadap Pascal juga menjadi sorotan sejumlah media asing. Salah satunya ialah media Korea Selatan, osen.co.kr, yang menuliskan bahwa Pascal menjadi pemain paling berharga jika membela timnas Indonesia. Nilai Pascal jika dikutip dari data Transfermarkt menembus angka 16 juta euro, dan itu menjadi nilai paling tinggi dibanding semua pemain Asia. Bahkan, menurut media Korsel itu, satu Pascal mengalahkan seluruh nilai pasar tim nasional Cina. Jika menilik dari situs Transfermarkt, nilai keseluruhan pemain Cina sebesar 244,65 miliar. Sementara nilai Pascal jika dirupiahkan 278,11 miliar. Bahkan, market value tersebut berpotensi melambung tinggi usai Pascal sukses membawa Leeds United promosi ke Premier League.